Nah, adik-adik, masih di Poami-Ami Istana. Sekarang waktunya adik-adik mendengarkan bersama cerita rakyat ya, atau biasa disebut dengan legenda. Nah, adik-adik, kali ini Kak Leli akan berdongeng dengan judul Asal-Usul Danau Toba. Di wilayah Sumatera, dulu hiduplah seorang petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan yang selalu saja penuh semangat, tidak mengenal lelah. Hal ini dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari, petani itu pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Seperti biasa, ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, petani itu langsung menuju ke sungai. Setelah sampai di sungai, petani itu langsung melemparkan kailnya. Sambil menunggu kailnya, adik-adik, petani itu kemudian berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, semoga aku kali ini dapat ikan yang banyak sekali." Beberapa saat setelah berdoa, adik-adik, kail yang dilemparkan Pak Tani tadi nampak bergoyang-goyang. Wah, Pak Tani sangat gembira. Kemudian dengan pelan-pelan Pak Tani menarik kailnya. Petani itu sangat senang karena ikan yang didapatnya sangat besar dan sangat cantik. Wah, aku dapat ikan besar hari ini. Terima kasih ya Tuhanku. Kau telah memberikan aku lauk enak dan lezat hari ini. Diapakan ya enaknya? Aku akan bakar saja deh ikan ini. Pasti enak. Setelah beberapa saat memandangi hasil tangkapannya tadi, adik-adik, petani itu sangat terkejut. Ternyata ikan yang ditangkapnya itu bisa bicara. Tolong aku, Pak. Aku jangan dimakan. Biarkan aku hidup, teriak ikan tadi. Nah, adik-adik, tanpa banyak tanya lagi, ikan tangkapannya itu langsung dikembalikan ke dalam air. Piur. Oh, tidak, ikannya bisa bicara, kata Pak Tani. Setelah mengembalikan ikannya ke air, Pak Tani itu tambah terkejut lagi. Karena tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. "Jangan takut, Pak, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu," kata si ikan tadi. Siapa kamu? Siapa kamu ini? Bukankah kamu seekor ikan?" tanya Pak Tani. Aku memang betul ikan yang tadi, Pak. Aku ini sebenarnya seorang putri yang dikutuk karena telah melanggar aturan kerajaan, jawab ikan tadi atau jawab wanita tadi. "Terima kasih, Pak. Engkau telah membebaskan aku dari kutukan itu." "Kutukan?" kata Pak Tani. "Iya, Pak, kutukan. Dan kutukan itu akan hilang jika ada seorang yang berhasil menangkapku dengan pancingnya dan mengembalikanku di air ini. Dan sebagai imbalannya, Pak, aku bersedia kau jadikan istri," kata wanita itu. Jadi istriku?" kata Pak Tani heran. Kemudian adik-adik, Pak Tani berkata dalam hatinya, "Iya ya, daripada aku hidup sebatang kara, lebih baik aku terima saja ya tawaran wanita ini. Siapa tahu dengan aku menikah dengannya, aku akan dikaruniai keturunan." Ya, dengar, seperti tadi adik-adik sudah dengar ya, maka akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Setelah beberapa lama mereka menikah, akhirnya kebahagiaan Pak Tani dan istrinya bertambah karena istri Pak Tani melahirkan seorang bayi laki-laki.
istriku, aku sangat bahagia. Lihatlah, ini anak laki-laki kita. Dia sangat tampan, kata Pak Tani. Iya, dia tampan sekali suamiku. Anak mereka kemudian tumbuh menjadi anak yang kuat dan sangat tampan. Tetapi adik-adik, ada satu kebiasaan yang membuat semua orang heran pada anak tadi. Anak Pak Tani itu selalu saja merasa lapar. Ia tidak pernah merasa kenyang. Semua jatah makanan dilahapnya tanpa sisa. Hingga suatu hari, anak Pak Tani itu kemudian mendapat tugas dari ibunya untuk mengantar makanan dan minuman ke sawah untuk ayahnya yang sedang bekerja. Nak, anakku, sini nak. Kamu mau kan bantu ibu? Iya bu, aku mau. Tolong kamu antar makanan ini ya. Makanan ini untuk bapakmu di sawah. Ia pasti lapar. Iya bu. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tugas itu tidak dipenuhinya seperti kebiasaannya. Semua makanan yang seharusnya untuk bapaknya, dimakannya sampai habis. Kemudian setelah itu adik-adik, dia tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani padahal menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Duh, di mana ya anakku? Sudah siang, tapi kok belum datang ya? Padahal aku lapar sekali. Nah, adik-adik, karena tidak tahan menahan lapar, Pak Tani kemudian langsung pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulang, Pak Tani melihat anaknya sedang tertidur di sebuah gubuk. Pak Tani pun langsung membangunkannya. Hei, anakku, bangun. Setelah anaknya terbangun, Pak Tani langsung menanyakan makanannya. Ada apa sih Pak? Mana makanan buat Bapak? Tanya Pak Tani. Makanan buat Bapak? Iya, mana makanan untukku? Sudah habis Pak. Sudah habis ku makan. Apa? Kemudian adik-adik dengan sangat marah Pak Tani membentak anaknya. Dasar kau tak tahu diuntung, tidak tahu diri kamu. Dasar kamu anak ikan. Umpat Pak Tani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Setelah Pak Tani mengucap kata-kata itu adik-adik, apa yang terjadi? Seketika anak dan istri Pak Tani hilang, lenyap tanpa bekas dan jejak. Kemudian dari bekas injakan kaki anak itu, tiba-tiba menyemburlah air sangat deras. Air itu meluap sangat tinggi dan sangat luas, sehingga berbentuk sebuah telaga. Dan akhirnya adik-adik, dari sebuah telaga kemudian semakin luas dan luas hingga membentuk sebuah danau. Dan hingga saat ini warga di sana menamai danau itu dengan nama Danau Toba. Nah adik-adik, demikian tadi asal-usul dari Danau Toba. Semoga dengan cerita tadi adik-adik makin pinter, makin banyak pengetahuannya tentang budaya kita. Sampai jumpa.